Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Apakah Tan Yun kembali dari kematian? Hehe, saudara, bisakah kamu benar-benar bercanda? Diperkirakan tulang Tan Yun di tanah abadi telah dimakan oleh monster, dan dia telah membangkitkan kentut. Pang Tong ini berpura-pura misterius sebelum dia meninggal. Dia mengatakan bahwa dia akan berakhir seperti dia jika dia memiliki ide untuk bergumam. Itu konyol. Sama seperti semua orang berbicara, adegan berikutnya di langit membuat semua orang merasa bingung, dan udara dingin menyebar dari tengah kaki mereka ke jantung. Dalam perhatian publik, tetapi di langit malam, 38 murid laki-laki Qi Hong dan Bacong dari ranah pemurnian jiwa terbang dari pedang kekaisaran satu demi satu. 38 orang berjalan dengan pedang terbang dan melayang di atas dojo ruang dan waktu. Mereka berteriak satu demi satu. Mu Mengyu adalah wanita Tan Yun. Setelah mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menyentuh Mu Mengyu, mereka mengayunkan pedang mereka dan bunuh diri satu demi satu. Plop, plop, 38 mayat jatuh berat di bidang tower ruang waktu, yang sangat mempesona. Punggung semua murid laki-laki yang hadir dingin, seolah-olah ditelan oleh mantra tak terlihat, atau diawasi oleh sepasang mata mati yang tertidur di langit berbintang. 38 orang ini semuanya adalah orang-orang yang ingin berzina dan berbicara dalam tidurnya lagi dan lagi. Tan Yun menemukan mereka masing-masing dan mengendalikan mereka untuk bunuh diri dengan mata surgawi Hongmeng. Tan Yun berpikir dengan sangat sederhana. Bahkan jika seseorang mencurigai bahwa dia telah memanipulasi orang di masa depan, lalu bagaimana? Sekarang setelah orang-orang dibungkam, Tan Yungen tidak peduli jika orang lain mengira mereka yang melakukannya. Yang dia pedulikan hanyalah menakuti semua murid dan Mai yang ingin memukuli wanita mereka, itu saja. Pada saat ini, ribuan murid berkumpul. Ketika mereka menemukan bahwa beberapa murid yang mati adalah murid dari tetua yang sama, mereka terbang menjauh dari bidang tower ruang waktu dengan pedang mereka dan memberitahu orang tua mereka berita itu. Pada waktu bersamaan, jauh di dalam lembah keabadian yang berjasa, ada sebuah istana yang ditangguhkan dalam kehampaan, aula keabadian yang berjasa. Ini adalah tempat di mana Sen Subing tinggal dan berkultivasi. Saat ini, Tan Yun dan Mu Mengbalderdas dengan hormat berhenti di depan Sen Subing di aula. Adapun penggemar Luo, Tan Yun telah memintanya untuk kembali untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Sebelum penggemar Luo pergi, Tan Yunhart memberinya jutaan batu spiritual kelas atas dan memintanya untuk membayar lebih banyak batu spiritual dan mencari seorang murid untuk menjaga gerbang gunung, bukan dia. Tan Yun juga meminta penggemar Luo untuk memberitahu Song Hong bahwa dia merasa nyaman untuk pulih dari cederanya dan pergi menemuinya setelah dia sibuk. Pada saat ini, Sen Subing melihat bahwa Tan Yun tidak mati, dan kecantikan itu mengguncang wajah debu fana, mengungkapkan senyum kinceng. Dia sangat senang. Senyum hari ini adalah pertama kalinya dia tersenyum di dalam hatinya sejak dia memasuki Vena Pil pintu abadi. Melihat kembalinya Tan Yun, dia sepertinya melihat masa depan yang dekat, dan dia akan sangat gembira dalam nada Xian Mendan. Jangan menjadi pecundang seperti itu. Selama 3 tahun terakhir, dia sudah muak dengan ejekan panas dan dingin dari para tetua. Tan Yun, kembali saja. Sen Subing berkata dengan marah, tahukah Anda? Selain kepala Tang dan 5 tetua, 3 kata yang paling sering diucapkan para tetua lain kepada saya adalah bahwa Sen Subing, murid-murid Anda memiliki kekuatan paling rendah. Murid Anda memiliki pencapaian terendah di Dansu. Murid Anda adalah yang terburuk. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa selain kepala Tang dan 5 tetua, 37 tetua lainnya adalah musuh. Sen Subing sangat marah hingga matanya penuh darah. Melihat penampilan murid yang kuyu dan kesal, Tan Yun merasa sedikit tertekan dan segera membungkuk dan berkata, pelayanan berjasa yang lebih tua, jangan khawatir, murid itu akan membiarkan orang yang lebih tua yang mengejekmu kehilangan muka. Yang aku inginkan adalah kata-katamu. Sen Subing menjawab, bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan dia masih seorang wanita dengan wajah yang baik. Selama 3 tahun, dia benar-benar lemah. Dia tidak bisa melihat ke atas dan menjadi pria dengan nada Xian Mendan. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba teringat sesuatu, memandang ke depan ke Tan Yun dan bertanya, saya ingat ketika Anda mengatakan dalam kompetisi 4 keterampilan dari Sekte Abadi-Abadi bahwa Anda adalah Master dan Master tingkat suci, kan? Iya, Tan Yun mengangguk. Oke, itu bagus. Sen Subing tersenyum.
Sebulan kemudian, itu akan menjadi Vena dan Sekte Abadi kita. Setiap 10 tahun, para tetua dan murid-murid mereka akan mengadakan upacara permainan dan yang agung. Pada saat itu, saya ingin Anda menantang murid berbakat ramuan dari 38 tetua lainnya atas nama layanan berjasa saya ke wilayah Lembah Abadi. Hati Tan Yun tidak senang. Apakah itu spesial? Saya tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan sekelompok penari hebat. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Sen Subing dan membungkuk, penatua yang berjasa, apakah Anda juga akan bersaing dengan para penatua? Mendengar pidato itu, senyum Sen Subing berangsur-angsur menghilang dan menghela nafas, ya. Tapi saya hanya Master Zundan tingkat rendah, dan 38 penatua lainnya semuanya menyimpan talenta di atas Master Zundan tingkat menengah. Terus terang, saya hanya mempermalukan diri sendiri dengan berpartisipasi, tetapi saya harus berpartisipasi. Oleh karena itu, hanya jika Anda dapat mengalahkan murid lain dalam upacara permainan dan sumurid, saya dapat menyelamatkan sedikit muka. Sen Subing melihat ke depan dan berkata, kamu selalu menjadi murid terbaik di hatiku. Kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Tan Yun mengangguk berat, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Oke, aku akan lega jika kamu mengatakan itu. Sen Subing tersenyum. Kemudian dia membuat token identitas baru untuk murid-murid Tan Yun dari Vena Pil Pintu Abadi, dan memberikan token kepada Tan Yun. Lembah Abadi No. 8 Lembah Abadi yang berjasa kosong. Lembah ini dekat dengan Lembah Abadi No. 1. Di masa depan, Anda dapat berlatih di Lembah Abadi No. 8. Anda dapat mencabut larangan Lembah Abadi nomor 8 dengan token identitas Anda. Juga, gerbang abadi tidak lebih baik dari gerbang dalam. Anda harus lebih terkendali. Jangan ditangkap oleh tetua lain, terutama Lu Yi, tetua keempat dari gerbang abadi, dan Han Yong, diaken disiplin, aula. Ingat, Tan Yun mengangguk dan berkata, aku ingat. Iya, aku ingat pergi ke kuil Tao ruang waktu untuk berpartisipasi dalam festival dan sebulan kemudian, setelah Sen Subing memberitahuku, dia melambai pada Tan Yun dan Mu Meng dan meminta mereka untuk mundur. Setelah keduanya pergi, Sen Subing berjalan keluar dari aula abadi dengan tatapan melankolis dan menatap langit berbintang yang luas. Bibirnya terbuka dengan lembut dan nadanya sedih. Sudah 3 tahun sejak saya mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan terakhir kali. Mengapa dia tidak datang menemui saya? Tan Yun dan Mu Mengyu berjalan beriringan di bawah langit berbintang. Mu Mengyu memuja Tan Yun dan berkata, dengarkan Xiao. Pada awalnya, kamu adalah blockbuster dalam kontes alkimia Sekte Abadi. Aku selalu ingin melihat gaya alkimiamu dengan mataku sendiri, tapi sekarang sudah bagus. Aku akhirnya bisa melihatnya sebulan kemudian. Betulkah? Tan Yun tersenyum cerah, tapi aku tidak akan bermain dengan murid berbakat dari 38 tetua. Ah, Mu Meng mengedipkan mata dan berkata dengan bingung, bukankah kamu berjanji pada orang tua yang berjasa untuk memenangkan kehormatan untuknya? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak akan berpartisipasi sekarang? Tan Yun membuang senyumnya dan rasa dingin keluar dari mulutnya. Pikirkan, bahkan jika aku memenangkan murid-murid itu, aku akan. Tujuan saya sangat sederhana. Dalam sebulan, saya akan memainkan permainan alkimia dengan para tetua lainnya atas nama para tetua yang berjasa, dan kemudian menginjak semua tetua dan membiarkan mereka kehilangan muka. Dengan cara ini, para tetua yang berjasa dapat melampiaskan amarah mereka, amarah. Mu Mengyu tersenyum, saya suka penampilan dominan Anda, tetapi semua tetua adalah dan master. Bukankah hanya seorang master dan master tingkat suci? Tan Yun menatap Mu Mengyun dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, dia mencium dahinya, bodoh kecil, apakah kamu lupa identitasku? Mereka hanya menghormati master dan bahkan pencapaian keterampilan kepala dan dari Vena Sein mendan tidak layak bahkan mengangkat sepatuku di depanku. Yah, aku percaya padamu. Mu Mengyu meraih lengan Tan Yun dan terlihat menawan. Tan Yun, ayo kita cari Xiao. Baiklah, ayo kita cari Xiao. Dua orang memiliki cara yang sama. Oke, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, bodoh. Aku akan menanyakan sesuatu padamu nanti. Mari kita bicara sambil berjalan. Kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh, membawa Mu Mengyu, melayang ke udara dan terbang keluar dari wilayah rahasia Danmei. Di perahu roh, Tan Yun bersandar di dinding perahu, memeluk Mu Mengyu yang cantik dan bertanya, Mengyu, apakah kamu tahu Mu Gufeng? Begitu suara itu jatuh,
Mu Mengyi menatap Tan Yun dengan aneh. Dia adalah leluhur-leluhur keluarga Mu saya. Dia meninggal sedini 70.000 tahun yang lalu. Bagaimana Anda mengenalnya? Tan Yun segera datang ke roh, melamun, kamu tidak tahu. Saya bertemu mantan bawahan saya di jurang penguburan Tuhan, dan menemukan 4 pedang surgawi Hongmeng. Dengan tarian api, ada 5. Namun, saya dengar dari mulut abadian bahwa 80.000 tahun yang lalu, bukan jurang penguburan dewa yang Tuan Yongxianzong kunjungi sendirian. Pada saat itu, ada 10 orang bersamanya, termasuk leluhur keluarga Mu Anda. Pada saat itu, Xie Yongheng Xianzong dan 11 leluhur keluargamu mengambil 6 pedang surgawi Hongmeng dan 1 pedang dewa pembunuh Hongmeng. Saya hanya yakin bahwa pedang pembunuh Hongmeng ada di Istana Jiwa Abadi, dan keberadaan 6 pedang pembunuh Hongmeng lainnya. Saya tidak yakin siapa yang ada di tangan 10 orang lainnya. Namun, karena nenek moyang kita pernah menantang dan mengalahkan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, dan karena Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi bisa mendapatkan 1 pegangan masing-masing, saya pikir nenek moyang kita juga punya 1 pegangan, yang sekarang di sekte kami. Aku tidak tahu ke siapa 5 pegangan lainnya jatuh. Mendengar pidato itu, Mu Mengyi mengerucutkan bibirnya, dan air mata berlinang di matanya yang indah. Tan Yun, dinasti Tang Xunseng harus memiliki 2 pedang sucimu. Melihat penampilan sedih Mu Meng, Tan Yun memeluknya dan berkata, kamu bilang, apa yang terjadi? Iya, dengarkan, aku akan berbicara denganmu perlahan. Mu Mengyi, dengan bunga pir di wajahnya, mengingat kembali lebih dari 10 tahun yang lalu dan terisak. Ayah saya pernah berkata bahwa Mu Gufeng, leluhur keluargamu, dan energi besar yang bermarga Tang memanen artefak di Gunung Tianzhen 80.000 bertahun-tahun lalu. Ayahku juga mengatakan bahwa mungkin saja Tang Yongsheng adalah keturunan dari nama keluarga Tang Daneng. Untuk mendapatkan artefak keluargamu, dia membawa seseorang untuk membunuh ayah dan kaisarku malam itu, sehingga hidup dan mati ibuku adalah tidak dikenal. Akhirnya, Tang Yongsheng mengubah dinasti Mu Fengsheng menjadi dinasti Tang Xunseng. Oleh karena itu, saya pikir artefak di mulut ayahku seharusnya adalah pedang suci Hongmeng yang diperoleh dari tempat abadi. Mendengar pidato itu, Tan Yun dengan erat memeluk Mu Mengyi ke dalam pelukannya dan berkata dengan suara nyaring, gadis bodoh, jangan menangis. Cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendammu, menghancurkan dinasti Tang Xunseng, dan menyelamatkan ibumu. Petik 2. Sehat. Mu Mengyi meringkuk di pelukan Tan Yun dan berkata dengan panik, Tan Yun, apa kamu bilang ibuku masih hidup? Iya, itu harus. Tan Yun menghibur. Tan Yun, apakah kamu pernah mengatakan bahwa benar kita akan menikah setelah menyelamatkan ibuku? Air mata bergumam. Tentu saja itu benar. Tan Yun berkata dengan kerinduan, pada saat itu, aku akan membiarkan ibumu secara pribadi berjanji untuk menikah. Sehat. Mu Mengyi menulis dengan gembira, senang memilikimu. 1 jam kemudian, malam sudah larut. Penatua kelima Chen Suyue datang ke Aula Abadi yang berjasa untuk melihat Shen Subing. Shen Subing pernah menjadi muridnya. Sekarang dia tahu bahwa kehidupan Shen Subing di Xianmen tidak mudah, jadi dia berbicara dengan Shen Subing. Secara alami, apa yang mereka bicarakan adalah sebulan kemudian tentang permainan dansu antara para tetua dan murid. Chen Suyue meraih tangan Shen Subing dan berkata, Subing, aku akan mengirim muridku Dong Fei ke rumahmu besok. Dia adalah master dan master tingkat suci. Sebulan kemudian, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi dan sebagai muridmu, pintu Anda tidak akan kalah terlalu parah dan ditertawakan oleh mereka. Shen Subing dengan sopan menolak dengan rasa terima kasih, 5 tetua, saya tahu bahwa di antara para tetua ini, kecuali Kepala Tang, hanya Anda yang baik kepada saya, tetapi itu benar-benar tidak perlu. Jika Anda melakukan ini, bahkan jika Dong Fei menang, yang lain masih akan tertawa padaku. Bagaimanapun, di antara 39 tetua kita, aku memiliki pencapaian terendah dalam alkimia. Mendengar pidato itu, Chen Suyue menyemangati, Subing, Anda tidak bisa menyalahkan Anda. Anda baru saja memasuki Xianmen selama 3 tahun. Tidak memalukan kalah dalam persaingan dengan kami. Ini akan menjadi waktu yang lama. Saya percaya Anda keterampilan dan akan melampaui para tetua yang membencimu cepat atau lambat. Shen Subing sedikit mengangguk, oh, omong-omong, 5 tetua, beritahu Anda kabar baik. Murid saya yang paling berharga Tan Yun tidak mati dan kembali hari ini. Apa?
Chen Suyue terkejut di wajahnya dan segera berkata sambil tersenyum, "Kamu gadis, aneh bahwa kamu harus membutuhkan bantuanku." Ternyata Tan Yun telah kembali. Aku pernah mendengar bahwa dia adalah dan yang hebat tingkat suci, menguasai. Chen Suyue berkata dengan enggan, "Aduh, Su Bing, kamu tidak boleh bahagia terlalu dini. Saya mendengar bahwa Lu Yi dan beberapa murid tetua yang tertutup telah dipromosikan menjadi Master Sun dan tingkat rendah belum lama ini." Sen Subing tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia berpikir bahwa murid dari sesepuh lainnya memiliki pencapaian tertinggi dalam seni dan, tetapi mereka adalah master dan tingkat suci yang agung seperti Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa beberapa murid telah memasuki master dan tingkat rendah. Dengan cara ini, Tan Yun tidak punya harapan untuk memenangkan kejuaraan. Pada saat yang sama, Gunung Tang Zunxian, Aula Tang Zunxian, yang merupakan kediaman Tang Xinying, kepala pil keluarga abadi. Ketika tiga ramuan pintu sekte kuno dari sekte abadi-abadi dibandingkan, Tan Yun memberi Tang Xinying pil Suyan Yazun kelas atas. Setelah meminumnya, dia sekarang terlihat seperti kapulaga. Ada 9 keindahan di 9 pembuluh darah Xianmen, termasuk Mu Mengyi, Gongsun Ruoxi, Zhongwu Xiao, Sen Subing, dan tentu saja dia. Dia bukan hanya kepala Xianmen dan, tetapi juga satu-satunya putri di dinasti Tang Zunseng, yang hanya dikenal dengan puisi murong. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih di aula berdiri dengan hormat di depan Tang Xinying. "Putri, Tuan memerintahkan budak tua itu untuk datang dan memberitahu Anda bahwa Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mendapatkan pedang ilahi yang didapat Huang Fu Shengzong dalam jurang penguburan Tuhan dalam 100 tahun. Kerutan Tang Xinying berangsur-angsur melebar, dan matanya yang indah menunjukkan warna tegas. "Kembalilah dan beritahu ayahku bahwa aku tidak akan mengecewakannya. Bukan hanya pedang suci milik dinasti Tang Zunseng kita, tetapi juga harta meteor God Canyon, yang juga akan menjadi milik dinasti suci kita." "Yah, bagus sekali. Jaga Tuan Putri. Budak tua itu akan kembali ke ziarah suci dulu," kata lelaki tua itu dengan hormat. "Yah, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu keluar dari tempat rahasia Huang Fu." Setelah Tang Xinying kemudian memerintahkan seseorang untuk mengirim lelaki tua itu pergi, dia menatap langit berbintang dengan tatapan pemujaan di matanya. "Ayah saya berpandangan jauh. Sebelum keluarga Tang saya menghancurkan dinasti suci Mu Feng, dia mengatur saya di dinasti suci Huang Fu. Cepat atau lambat, keluarga Tangku akan mengambil kembali semua yang hilang." Pada saat yang sama, semua tetua sekte abadi dan Vena mengetahui bahwa Pang Tong dan 39 murid lainnya bunuh diri di kuil Tao ruang waktu hari ini. 39 murid adalah murid dari 4 penatua, Lu Yi, 2 penatua, 3 penatua, 6 penatua, 9 penatua dan 16 penatua. Keenam penatua sangat marah sehingga mereka menemukan bawahan mereka, Diaken, sepanjang malam. Saat memberitahu Diaken dari aula disiplin tentang berita, Han Yong, biarkan bawahan mereka menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ketika Han Yong mengetahui hal itu, dia pergi ke dojo ruang waktu sepanjang malam untuk memeriksa mayat 39 orang mati, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kapal gerbang abadi, lembah abadi Murong, aula abadi Murong. Matahari keemasan menyinari seorang wanita dengan bulan tertutup dan bunga-bunga di luar aula. Wanita itu mengenakan rok lantai merah muda setipis sayap jangkrik, yang samar-samar menggambarkan sosoknya yang tinggi dan menawan, dan pinggangnya tak tertahankan untuk dipegang. Dia seperti bidadari yang mematahkan sayapnya dan jatuh ke bumi. Untuk beberapa alasan, ada jejak kesedihan di matanya yang indah. Wanita dengan rok pink itu adalah Murong Sishi. Dia dulunya adalah kepala bejana gerbang dalam dan sekarang menjadi 18 penatua dari bejana gerbang abadi. Suara mendesing. Sosok hantu jatuh dari langit dan berubah menjadi wanita tua. Dia membungkuk pada Murong Sishi dan berkata, "Nona, saya punya sesuatu untuk dilaporkan." "Yah, masuk dan katakan." Murong Sishi berbalik dan memasuki aula abadi. Wanita berusia 90 tahun itu buru-buru mengatur penghalang isolasi suara setelah memasuki aula abadi. "Nona, menurut penyelidikan budak tua itu, tadi malam, pelindung peziarah Tang Zunseng memasuki Huang Fu Shengzong sebagai budak domestik Tang Xinying, dan meninggalkan Shengzong di paruh kedua malam." Mata berlumpur wanita tua itu berbinar, "Saya kira, 9 dari 10, peziarah datang untuk menemukan Tang Xinying,
yang terkait dengan pedang ilahi yang diperoleh oleh leluhur suci Huangfu di jurang pemakaman. Mendengar pidato itu, Murong Xie mengerutkan kening dan terdiam sejenak. Setelah keheningan, dia mengangguk. Yah, aku tahu. Silakan mundur. Budak tua itu pergi, suara wanita tua itu seperti gumpalan asap yang menghilang tanpa jejak. Bibir Murong memunculkan seringai menawan. Berapa banyak orang, sepertiku, yang mengintai di Huangfu Shengzong untuk mendapatkan pedang suci dan harta karun di Meteor Ngarai Dewa. Di sini, senyum Murong Xixi menjadi lebih dingin, dan ada kesempatan membunuh yang tersembunyi di matanya yang indah. Semua harta Huangfu Shengzong akan menjadi milik keluarga Murong saya. Selama saya keluarga Murong mendapatkan segalanya dari Huangfu Shengzong, saya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke visi surga menghukum orang-orang di daratan dan membiarkan semua orang bersujud di depan keluarga Murong saya. Cepat atau lambat, keluarga Murong akan mengembalikan masa kejayaannya di zaman kuno. Seperti yang dia katakan, dengan sekte suci Huangfu secara bertahap menurun dari masa kejayaannya, berapa banyak tetua, kepala suku, dan bahkan barang antik Klaten yang ada di sekte suci. Tujuan menyembah sekte suci Huangfu bukan untuk memperkuat sekte suci Huangfu, tetapi untuk menunggu hari ketika sekte suci Huangfu terpecah. Menurut Murong Xixi, di antara orang-orang kudus Huangfu hari ini, ada istana jiwa abadi, sekte abadi-abadi, 4 dinasti suci, dan mata-mata dari keluarga tersembunyi. Niat jahat dan kejadian tak terduga adalah gambaran sebenarnya dari Huangfu Shengzong hari ini. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Di depan gerbang Gunung Xianmen Qimei, Tan Yun menjelaskan alasan memasuki kapal-kapal kepada 2 murid yang menjaga gerbang gunung, dan kemudian mendaftar untuk dicatat. Kedua murid membuka wilayah rahasia Vessel dan memasukkan Tan Yun ke wilayah rahasia. Tentu saja, Tan Yun dengan sopan menanyakan tetua Zhongwu Xiao yang mana dan di mana lembah abadi itu. Setelah terbang selama 3 jam, Tan Yun mengenali lembah peri Zhongwu Xiao, dan kemudian mengendarai perahu roh untuk terbang dan jatuh di luar lembah peri. Setelah berteriak, saya menemukan bahwa Zhongwu Xiao tidak ada di sana. Pada saat ini, di lembah peri yang berseberangan dengan lembah peri Yao, bayangan hijau berkedip-kedip dan berubah menjadi Gongsun Ruoxi dengan gaun biru panjang. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, dia tidak banyak berubah. Dia masih kecantikan alami murni tanpa bedak. Pada saat yang sama, itu juga karena kecantikan alaminya. Dia dikenal sebagai salah satu dari 9 wanita cantik dan dicintai oleh murid laki-laki dalam alat Xianmen. Pada saat ini, matanya yang indah terbuka lebar, menatap sosok yang dikenalnya di samping Mumeng Baloni, dan tiba-tiba menggosok matanya. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak melihat mata yang menyilaukan, sentuhan yang hilang melintas di matanya, jadi dia mengerutkan mulutnya dan berbisik, Tan Yun, apakah itu kamu? Mendengar pidato itu, Tan Yun perlahan berbalik dan menatap Gongsun Ruoxi, yang sudah menjadi pemurnian jiwa tingkat kedua, dengan tatapan terkejut di matanya, dan berkata sambil tersenyum, kakak bela diri Gongsun, belum melihatmu, untuk waktu yang lama. Ini benar-benar kamu. Bayangan Gongsun Ruoxi melintas. Ditemani oleh semburan aroma tubuh wanita yang unik, dia muncul di depan Tan Yun dan berkata dengan gembira, sungguh bagus kamu tidak mati. Aku, adik perempuanku Xiao akan sangat senang ketika dia mengetahuimu kembali. Tan Yun, ada apa? Kapan kamu kembali? Dan bagaimana kamu meninggalkan tanah abadi? Setelah bertanya, Gongsun Ruoxi maju dan mengambil tangan kanan Mumeng Yi. Ini memang kasusnya. Setelah pencobaan abadi, Gongsun Ruoxi dan Mumeng Yi, Suezian, Huangfu Tingfeng, Kesinyi, Junping, Sangguan Bingbing, Luren, Baili Longtian dan Xiao Qingxuan telah menjadi teman dekat. Selama 3 tahun ini, mereka belum banyak berkumpul. Kemudian, Tan Yun memberitahu Gongsun Ruoxi bahwa setelah dia meninggalkan jurang penguburan, terowongan ruang dan waktu telah ditutup, jadi dia bersembunyi di dalam dan lolos dari gelombang binatang. Baru kemudian dia mengikuti murid-murid percobaan di tanah abadi dan kembali ke sekte. Setelah mendengar ini, Gongsun Ruoxi berkata sambil tersenyum, kamu pasti datang untuk mencari Xiao. Dia baru saja dipanggil ke aula abadi Murong oleh tuannya. Mengapa kamu tidak menunggunya di lembah abadiku dulu, dan aku akan menemukannya kembali sekarang. Tan Yun segera setuju, jadi dia berbicara dengan Mu Meng dan mengikuti Gongsun Ruoxi ke lembah perinya. Gongsun Ruoxi mengatur mereka di lobi pavilion. Ying Ying tersenyum dan berkata, Tan Yun telah kembali.
Ini adalah berita bagus. Saya akan mengirim seseorang untuk menelepon Xian, Bingbing, King Xuan dan Huang Fu untuk menemui Tan Yun. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Gongsun Ruoxi dengan senang hati berlari keluar dari pavilion, langsung keluar dari lembah peri dan merekrut 10 saudara bela diri yang lebih muda. Masing-masing dari mereka memberi mereka 10.000 batu roh kelas menengah dan meminta mereka untuk memberi tahu Sue Xian dan yang lainnya. Dia pergi ke Aula Abadi Murong untuk menemukan Zhong Wuxiao. Setelah Gongsun Ruoxi pergi, Mu Mengyi menjulurkan jari giok kian-kian, menggambar lingkaran di depan dada Tan Yun, dan berkata sambil berpikir, indra keenam seorang wanita memberitahuku bahwa kakak perempuan Gongsun tertarik padamu. Tan Yun tersenyum, omong kosong, jangan menggoda. 1 jam kemudian, Aula Abadi Murong. Di Aula, Murong Sishi mengambil tangan giok Zhong Wuxiao dan berkata dengan tulus, Xiao, apa yang kamu pikirkan sebagai seorang guru? Sejak 6 bulan yang lalu, Murong Sishi memberitahu Zhong Wuxiao bahwa dia memiliki saudara lelaki yang tidak hanya berbakat, tetapi juga berbakat. Dia ingin menandingi Zhong Wuxiao dan kakaknya. Keluarga Murong digunakan untuk menghukum daratan di zaman kuno. Meskipun telah menurun, itu masih merupakan keluarga kuno, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari 4 dinasti suci. Dia sangat menyukai Zhong Wuxiao, itulah sebabnya dia ingin Xiao menjadi istri tuan muda dari keluarga Murong. Tentu saja, Murong Sishi hanya memberitahu Zhong Wuxiao tentang latar belakang keluarganya dan tidak membiarkan Xiao membocorkannya kepada siapapun. Zhong Wuxiao memandang Murong Sishi dengan nada meminta maaf dan berkata, Tuan, saya tahu Anda mencintai saya dan Anda baik kepada saya, tetapi saya tidak bisa berjanji. Xiao, tapi Tan Yun sudah lama meninggal. Kenapa kamu menolak guru demi orang yang tidak ada di sini? Murong Sishi bingung. Zhong Wuxiao tampak sedih dan berkata, karena Tan Yun berkata di depan makam orang tua saya bahwa dia adalah menantu orang tua saya. Dan karena ini, Zhong Wuxiao dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan melihat gelang giok hijau di pergelangan tangannya yang putih. Setetes kristal jatuh dari matanya yang indah. Ini adalah gelang giok leluhur dari keluarga Tan, yang diberikan kepadaku oleh ibu Tan Yun. Meskipun Tan Yun dan saya belum menikah, sejak saya memakai gelang giok, saya telah menganggap diri saya sebagai menantu dari keluarga Tan. Tuan, ini bukan alasan terpenting mengapa saya tidak bisa berjanji kepada Anda, karena saya sangat mencintainya dan tidak dapat menampung siapapun di hati saya. Oleh karena itu, mohon maafkan saya, Tuan. Saya tidak ingin menikahi saudaramu, atau siapapun. Mendengar pidato itu, Murong Sishi menghela nafas lega, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajah Zhong Wuxiao, dan berkata dengan lembut, baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu menjadi saudara di masa depan. Terima kasih Tuan. Zhong Wuxiao tampak bersyukur. Sebaiknya kau bersikap baik kepada muridmu. Sebagai seorang guru, kamu adalah satu-satunya murid tertutup. Tentu saja, itu baik untukmu. Murong Sishi tersenyum. Kemudian, ketua-tetua, pergi ke master dan tetua lainnya untuk membahas kompetisi 10 tahun teknologi senjata di kapal-kapal kami dalam lebih dari 20 hari. Sebagai seorang guru, Anda akan kembali dan berlatih dengan nyaman. Ingat hari kompetisi, pergi ke kuil Tau ruang waktu dari kapal kami. Yah, aku menulisnya, kata Zhong Wuxiao dengan terampil. Kemudian Murong Sishi memimpin Zhong Wuxiao keluar aula. Dalam hatinya, dia masih belum menyerah untuk mencocokkan Xiao dan kakaknya. Dia tidak pernah percaya bahwa pesona Tan Yun akan begitu hebat sehingga Xiao tidak akan ragu untuk mati sendirian atau menikah dengan orang lain. Begitu Murong Sishi dan Zhong Wuxiao melangkah keluar dari aula abadi, mereka melihat pedang kekaisaran Gongsun Ruoxi terbang dan jatuh di depan mereka. Saya telah melihat tuannya, Gongsun Ruoxi membungkuk. Murong Sishi berkata sambil tersenyum, Ruoxi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Beritahu tuanmu bahwa aku sedang mencari adik perempuan bela diri Zhongwu. Gongsun Ruoxi menjawab, oh, kalau begitu kamu pergi. Sebagai guru, kamu pergi ke kepala sekolah. Setelah Murong Sishi, dia menginjak pedang terbang dan bergegas ke langit. Ketika pedang kekaisarannya naik ribuan kaki, suara bahagia Gongsun Ruoxi di bawah terdengar di telinganya. Adik bela diri Zhongwu, kakak ini membawakanmu kabar baik. Tan Yun belum mati. Dia telah kembali dan sedang menunggu untukmu di lembah periku. Tiba-tiba, tubuh halus Zhong Wuxiao bergetar. Dia melihat ke bawah dan pergi. Zhong Wuxiao,
menangis kegirangan, menginjak pedang terbang dan terbang menjauh dari aula abadi Murong bersama Gongsun Ruoxi. Tan Yun tidak mati. Hati Siyu dipenuhi dengan gelombang yang mengerikan. Dengan kaget dan ragu, dia menginjak pedang terbang dan menghilang di ujung langit. 1 jam kemudian, di paviliun lembah peri Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao dan Tan Yun saling berpelukan erat. Bertemu lagi, Zhong Wuxiao mengesampingkan sikapnya, berjinjit, meneteskan air mata dan mencium bibir Tan Yun. Tan Yun menanggapi dengan antusias sampai dia mencium Zhong Wuxiao dengan terengah-engah, dan kemudian melepaskannya. Bintang-bintang berubah, 3 hari kemudian. Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Ping, Sangguan Bingbing, Huang Futin Feng dan Kesinyi. 3 pasangan memasuki lembah peri Gongsun Ruoxi bergandengan tangan. Sue Zian dan Tukau Jun Luren mengeluh tentang 6 orang di belakangnya. Suatu hari yang lalu, ketika Gongsun Ruoxi mengirim seseorang untuk mengundang mereka datang untuk mengobrol, 8 orang itu semuanya tutup. Ketika mereka mendengar bahwa Tan Yun kembali hidup-hidup, mereka datang dengan penuh semangat. Kakak ipar, orang-orang merindukanmu. Sue Zian memegang Tan Yun di tangannya terlepas dari pandangan orang lain. Kakak ipar, apakah kamu merindukanku? Pikirkan sepanjang waktu. Tan Yun tersenyum. Potong gelombang itu agak palsu. Setelah Sue Zian meninggalkan pelukan Tan Yun, dia mengobrol dengan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi. Kakak, kembali saja. Saudaraku, selamat datang kembali. Petik 2. Luren, Jun Ping dan Bai Li Longtian berkumpul dan memeluk Tan Yun. Kemudian, setelah mendengarkan angin, Huang Fu memeluk Tan Yun lagi dan berkata dengan gembira, bagus untuk hidup. Selama kehadiranmu, saudara-saudara sangat merindukanmu. Sekarang, awannya cerah, dan hari ini kita mabuk. Oke, Tan Yunlang tersenyum, memandang Huang Fu, mendengarkan angin dan Kesinyi berkata, baru saja aku melihatmu bergandengan tangan, saudara Huang Fu, kamu harus memperlakukan kakak bela diri dengan baik. Itu alami. Huang Fu memandang Kesinyi dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, Kesinyi datang ke Tan Yun langkah demi langkah dan dengan lembut memeluk Tan Yun. Selamat datang kembali, dermawan penyelamat hidupku. Kamu akan menjadi sahabatku sendiri di masa depan. Jangan menyebutkan hal-hal masa lalu ini. Tan Yun tersenyum. Setelah Kesinyi meninggalkan Tan Yun, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan memeluk Tan Yun lagi dan menyatakan persahabatan mereka dengan Tan Yun dengan cara ini. Gongsun Ruoxi sudah menyiapkan perjamuan. Setelah 12 orang duduk, mereka senang dan berbicara dengan baik. Persahabatan antara 12 orang memanas dengan cepat. Sepanjang malam, lembah peri penuh dengan tawa. Malam ini, Tan Yun, Jun Ping, Luren, Huang Fu mendengarkan angin dan Bai Li Longtian, dan benar-benar mabuk. Keesokan harinya, dini hari. Tan Yun mendengarnya samar-samar, dan semburan teriakan terdengar di telinganya. Tan Yun, kami tahu kamu di dalam. Keluar. Tan Yun, jika kamu mengecilkan kepala, jangan keluar, aku bah. Keluarlah. Dasar semut tahi lalat. Tan Yun perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya di sofa. Tidak ada Xiao dan sosok melamun di ruangan itu. Beberapa hanya penghinaan dari luar Xianghu. Tan Yun meledakkan 2 tenda dingin di matanya, melompat dari sofa dan pergi keluar lembah abadi. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, Kesinyi, Mu Mengyi, Sangguan Bingbing, Sue Zian, Xiao Qingxuan, Huang Futing Feng, Jun Ping, Bai Li Longtian dan Luren, yang dilarang oleh tirai tipis, menggertakkan gigi mereka di pintu masuk lembah Xianghu. 9 murid pulsa instrumen di luar tirai cahaya dilarang. 9 orang adalah murid pertama. Mereka penuh dengan 9 napas berat alam pemurnian jiwa, dan 8 lainnya adalah 8 napas berat alam pemurnian jiwa. Hahaha, adik bela diri Zhong Wu, lihat. Kami memarahi Tan Yun seperti ini. Dia tidak berani kentut. Ini tunanganmu. Pria tampan, yang pertama, mengejek, kamu bisa kehilangan pria seperti Tan Yun dengan cepat. Selama kamu mengikutiku, aku akan memastikan bahwa kamu populer, pedas, kaya dan berharga, dan akan memberimu sumber daya budidaya tanpa akhir. Bagaimana? Tiba-tiba, 8 murid di belakangnya, sambil menyanjung, memandang Kesinyi, Mu Mengyi, Sangguan Bingbing, Sue Zian dan Xiao Qingxuan dan berkomentar. Apa yang dikatakan kakak bela diri Jiang? Adik bela diri yang lebih muda Zhong Wu,
sebaiknya kau tendang Tan Yun dan ikuti kakak bela diri kami Jiang. Ya, ya, ikuti kakak bela diri Jiang, masa depanmu cerah. Adik perempuan bela diri Zong, kamu juga tahu bahwa Tan Yun membunuh begitu banyak orang dalam kompetisi 9 pembuluh darah di gerbang dalam. Sekarang dia telah membuat marah 3 murid pembuluh darah dari gerbang abadi. Tan Yun akan dibunuh oleh murid 3 pembuluh darah, cepat atau lambat. Sebelum Anda dan dia menjadi pasangan Tao, Anda sebaiknya melepaskan rahasia dan mengikuti saya, kakak senior Jiang. Kecuali Anda akan menjadi janda ketika dia meninggal setelah Anda benar-benar menikah dengannya. Pada saat itu, kakak senior Jiang tidak akan melihat kamu. Hei, hei, hei. Soalnya, ada beberapa wanita cantik di sini selain adik bela diri Zong Si dan adik bela diri Gong Sun. Bagaimana kalau saya sarankan, kecuali adik bela diri Zong Wu dan adik bela diri Gong Sun, bagaimana dengan ayam lain? Ga? Ide bagus. Mendengar pidato itu, Zong Wu Xiao sangat marah sehingga dia gemetar dan berkata dengan dingin, Jiang Kei, jangan mengandalkan kakekmu. Kamu adalah kepala tetua dari keluarga abadi kami, dan kamu bisa melanggar hukum. Sue Zian memegang tinjunya erat-erat dan memarahi dengan marah, sekelompok orang busuk yang tak tahu malu ingin muntah ketika mereka melihatmu. Menjauh dariku. Saat itu, suara samar datang dari lembah abadi, aku di sini. Kerumunan mengikuti prestise. Tan Yun tampak tenang dan keji. Dia berjalan dengan tenang di depan Zong Wu Xiao dan melirik 9 orang Jiang Kai tanpa gelombang. Mu Mengyi, Sue Zian dan Zong Wu Xiao menatap Tan Yun, dan hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. 3 wanita tahu bahwa setiap kali Tan Yun begitu tenang, itu berarti dia tidak sesederhana membunuh hatinya. Tetapi untuk memutuskan untuk membunuh Tan Yun, ayo kembali dan abaikan mereka. Zong Wu Xiao dengan gugup meraih tangan kanan Tan Yun dan hendak menariknya pergi. Dia baru saja bertemu Tan Yun lagi. Dia tidak ingin kehilangan Tan Yun lagi. Menurut pendapatnya dan semua orang, Tan Yun hanyalah ranah pemurnian jiwa 3, sedangkan Jiang Kai adalah ranah pemurnian jiwa ke-9. Selama Tan Yun keluar dari larangan lembah peri dan mulai melawan Jiang Kai, Tan Yun akan mati. Tan Yun, adik bela diri Zong Wu benar. Jangan memperhatikan anjing gila mereka. Gong Sun Ruoxi setuju dengan gugup. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Jiang Kai mencibir dan berkata, Tan Yun, kukatakan padamu, Zong Wu Xiao adalah wanita yang kuidentifikasi. Kau tidak bisa membawanya bersamaku. Tentu saja, aku Jiang Kai memberimu pilihan. Aku berdiri di sini dan membiarkanmu bertarung 3 kali. Jika kamu bisa mengalahkanku bahkan setengah langkah, bahkan jika kamu menang, aku tidak akan pernah menemukan adik bela diri Zong Wu di masa depan. Jika kamu kalah setelah 3 kali, berlutut dan panggil kakek 3 kali. Kemudian, patahkan tanganmu dan bersumpah untuk menjauh dari saudari junior Zong Wu di masa depan. Jika kamu laki-laki, keluarlah dan bersainglah denganku. Tentu saja, jika kamu mengaku pengecut, kamu bisa mengabaikannya. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum di sudut mulutnya. Oke, aku berjanji untuk bersaing denganmu. Tan Yun, tidak. Tan Xiandi, kamu tidak bisa menjanjikannya. Zong Wu Xiao, Gong Sun Ruoxi dan Huang Fu mendengarkan angin. Ketika mereka menghentikan mereka, Tan Yun melintas dan muncul di luar lembah peri. Wosh! Wosh! Tan Yun memandang kemanusiaan, kalian harus percaya padaku. Tapi, sebelum suara Zong Wu Xiao jatuh, dia diinterupsi oleh Mu Mengyi. Xiao, kita harus percaya Tan Yun. Zong Wu Xiao mengangguk khawatir. Berdengung. Jiang Kai terkejut. Dia segera berdiri dengan tangan ke bawah dan menatap Tan Yun. Saya tahu Tuhan tidak jahat kepada Anda, tetapi kata-kata jelek ada di depan. Jika Anda menyerang saya, sayangnya Anda dikejutkan oleh saya sampai mati. Pada saat itu, Tuhan tidak dapat menerima saya. Tentu saja, Tan Yun menggambar lengkungan di sudut mulutnya. Demikian pula, jika saya tidak memperhatikan dan membunuh Anda dengan satu pukulan, jangan mempermalukan saya dan orang-orang di sekitar saya. Jiang Kai sepertinya pernah mendengar lelucon Tianda. Haha, ini menarik. Jangan khawatir, begitu banyak orang bersaksi. Kamu udang berkaki lunak yang tidak tahu Tiangao dan wilayah 3, ayo lakukan. Setelah itu, Jiang Kai diam-diam menyeduh kekuatannya dan mengambil keputusan. Ketika Tan Yun memukul dirinya sendiri di dada, dia mengambil kesempatan untuk membunuh Tan Yun. Dia sangat sombong.
Jika dia mengancam sesuka hati, Tan Yun akan dibunuh. Kamu tidak bisa hidup untuk dosamu sendiri. Tan Yunmu mengungkap peluang pembunuhannya. Saat itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ganas seperti singa. Dengan kekosongan yang bergetar, dia menembak 30 kaki, dan tinju kanannya tiba-tiba meledak ke arah dadanya. Tan Yun, pergi ke neraka. Ketika tinju Tan Yun mengenai dada Jiang Kai, dada Jiang Kai tiba-tiba menjadi lurus, dan badai energi menyembur keluar dari dadanya, membuat celah ruang yang padat muncul di kehampaan dalam jarak 100 kaki. Tan Yun, hati-hati. Kakak bela diri Jiang sangat kuat sehingga dia terkejut sampai mati. Pada saat ini, tangisan kedua belah pihak tiba-tiba berhenti. Bang, bang, bang. Itu adalah tinju kanan Tan Yun yang mengenai Jiang Kai 2 kali berturut-turut. Setiap pukulan membuat telinga dan hidung Jiang Kai berdarah dan mulutnya menyemburkan darah. Tapi saat pukulan ketiga, sekelompok kekuatan spiritual muncul di tangan kanan Tan Yun dan meledakkan dada Jiang Kai dalam sekejap. Kabut darah tipis dan tulang yang patah ada di mana-mana. Seluruh tubuh Jiang Kai terkoyak dan berserakan di rerumputan yang rimbun. Melihat adegan ini, orang-orang di kedua sisi terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Tan Yun begitu kuat. Ah, kakak bela diri Jiang sudah mati. Kalian bertujuh membunuh Tan Yun, dan aku akan melaporkannya ke kepala tetua. Salah satu dari 8 murid menginjak pedang terbang dan menembak ke awan. Tan Yun, kau binatang, Jiang Kainai adalah cucu dari kepala tetuaku. Beraninya kau membunuhnya. Saudara-saudara naik dan membunuh Tan Yun. Membunuh. 7 orang di alam pemurnian jiwa tingkat ke-8 dikelilingi oleh kekuatan spiritual, berubah menjadi sosok hantu, dan meraung untuk membunuh Tan Yun dengan pedang. Tan Yun, kami akan membantumu. Zhong Wuxiao berteriak panik. Xiao, kamu bukan lawan mereka. Jangan bantu aku. Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmengnya. Pada saat berikutnya, dia sangat cepat sehingga dia tampak seperti 7 Tan Yun. Pada saat yang sama, dia menghindari pedang tajam, muncul di belakang 7 orang dan tiba-tiba meninju punggung mereka. Bang bang. Dalam suara patah tulang yang jelas, punggung ke-7 orang itu meledak dan dada mereka menonjol. Itu seperti mulut layang-layang yang patah menyemburkan darah. Itu jatuh puluhan kaki jauhnya dan terbunuh di tempat. Suara mendesing. Pada saat ini, 7 bayangan putih tumpang tindih di udara rendah. Dalam sekejap, sekarang Tan Yun sombong, belum lagi Huang Fu Sengsong. Bahkan jika dia melihat ke seluruh benua, dia tidak terkalahkan di bawah 9 tingkat pemurnian jiwa. Pada saat ini, Huang Fu Tinfeng dan yang lainnya dan menyaksikan kekuatan Tan Yun. Sulit bagi mereka untuk berpikir bahwa Tan Yun, alam pemurnian jiwa 3, membunuh 7-8 musuh seperti anjing. Tan Yun, apa yang bisa kita lakukan ketika kepala tetua datang nanti? Zhong Wuxiao cemas. Ambil saudarimu dan tinggalkan kapal dengan cepat. Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun, yang juga 6 dewa. Lagi pula, Tan Yun tidak membunuh kucing dan anjing, tapi cucu kepala suku. Saat ini, kecuali bahwa Huang Fu tampak tenang ketika mendengarkan angin. Tan Yun merentangkan tangannya dan tersenyum tipis. Anda tidak perlu khawatir. Bunuh saja. Saya ingin melihat apa kekuatan utama dari pulsa instrumen saya. Kata-kata membuat keluhan tentang hal itu. Tan Yun menatap pria gemuk Luren. Tukau saudara, apa anggur tadi malam? Iya, Luren tidak tahu apa yang akan dilakukan Tan Yun, tapi dia berkata jujur. Iya, tiba-tiba aku ingin minum sekarang. Tolong bawakan aku sebotol anggur. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Luren tercengang, ayolah. Kemudian, Gongsun Ruoxi membuka larangan lembah peri. Luren berjalan keluar dari lembah peri dengan sebotol anggur roh dan menyerahkan toples anggur itu kepada Tan Yun. Tan Yun meraih toples anggur dengan satu tangan dan minum. Segera, dia melihat orang-orang itu. Kata-kata berikutnya sangat menggerakkan mereka. Tan Yun melemparkan tanah dan berkata dengan suara, saya telah hidup selama lebih dari 10 tahun dan jarang berteman. Anda semua adalah teman sejati saya. Anda adalah teman hidup dan mati yang telah berbagi suka dan duka di tempat abadi. Petik 2. Tapi barusan, bajingan ini tidak hanya mempermalukanku, bicara Meng Yi dan Xiao, tetapi juga mempermalukan Bingbing, King Xuan, Xinyi dan Xian, jadi mereka harus dibunuh. Adapun kepala instrumen denyut nadi Xianmen, aku ingin melihat apakah dia berani menyentuhku nanti. Kenapa dia menyentuhku? Setelah itu, Tan Yun memutar tubuhnya dengan cerdas,
meraih toples anggur dan bersandar di batu besar, dengan rasa membunuh berkelap-kelip di mata bintangnya. Dia memutuskan bahwa jika denyut nadi instrumen utama benar-benar berani menggerakkan dirinya sendiri, dia tidak akan keberatan membiarkan kera pembunuh iblis membunuhnya dengan tongkat. Suatu ketika, Tan Yun sedang berjalan di atas es tipis di pintu luar dan pintu dalam. Sekarang ketika dia datang ke Xianmen, Tan Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya mengulangi kesalahannya dan dipimpin oleh hidung di mana-mana. Beberapa orang yang telah dikejar dan dibunuh berulang kali putus asa. Lu Ren, dengan perut besar, memarahi, "Saudara Tan, urusanmu adalah untuk saudaramu, milik neneknya. Aku akan bersaksi kepadamu nanti. Mereka pantas mati. Dan saya juga bersaksi." Junping, Bai Li Longtian dan semua orang setuju. Tan Yun memandang kerumunan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya mengerti niat kalian, tetapi bagaimanapun juga, saya membunuh cucu kepala Kimai. Begitu Anda bersaksi untuk saya, lelaki tua itu pasti akan menyimpan dendam. Jika Anda membalasmu di masa depan, aku akan menyakitimu. Terutama Ruoxi dan Xiao, kalian adalah murid bejana instrumen, dan kalian tidak dapat bersaksi untukku. Nah, kalian semua pergi ke Xiangmu dan jangan keluar. Aku akan menangani sisanya sendiri." Mendengar pidato itu, Bai Li Longtian segera membalas, "Tan Xiandi, kamu juga mengatakan bahwa kita adalah teman hidup dan mati. Sekarang bagaimana kita bisa berpangku tangan?" "Saudara Bai Li benar." Junping bergema, "Kami akan tinggal dan membawanya bersamamu. Kami akan berbagi suka dan duka." "Yah, arti ketidakadilan juga maksudku." Sangguan Bingbing memiliki postur bernyanyi dan mengikuti. Yang lain juga berbicara dengan keras, menunjukkan tekad mereka untuk berbagi berkat dan kesulitan dengan Tan Yun. Suara mendesing. Setelah embusan angin, Tan Yun muncul di depan orang banyak dan berkata dengan tulus, "Itu karena kamu dan aku adalah teman hidup dan mati, jadi aku tidak bisa menyeretmu ke dalam air. Bahkan jika saya diam-diam dibalas oleh kepala Kimai di masa depan, saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri, tetapi Anda berbeda. Begitu Anda mendapat masalah hari ini, aku tidak ingin melihatmu di luar, tapi aku benar-benar memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki dan perempuan, jadi dengarkan aku dan masuki lembah peri." Ketika mereka mendengar apa lagi yang ingin mereka katakan, Mu mengi kepada orang-orang, "Kita semua mendengarkan Tan Yun. Masuk, ini oke." Bai Li Longtian menjawab, menatap Tan Yun dan berkata, "Tan Xiandi, berhati-hatilah nanti." Kemudian, Gongsun Ruoxi membuka larangan lembah peri dan masuk bersama orang-orang yang gelisah. 2 jam kemudian, raungan tua datang dari langit, "Siapa Tan Yun?" Begitu suara itu jatuh, sosok jatuh dari langit dan berubah menjadi 19 orang di depan Tan Yun. Pada saat ini, pria tua berambut putih pertama, dengan wajah merah dan fitur wajah yang terdistorsi, memegang murid instrumen pulsa yang telah melarikan diri sebelumnya. Orang tua itu adalah kepala kapal Xianmen, Fang Changhai. Di antara 18 orang di belakangnya adalah lelaki tua, lelaki parubaya dan murong Sishi. Ini semua adalah tetua Xianmen Kimai. Beberapa saat yang lalu, Fang Changhai dan 18 tetua berbicara tentang kompetisi keterampilan senjata 10 tahun di Aula Abadi. Mereka mengetahui bahwa cucu mereka dibunuh oleh Tan Yun. Fang Changhai dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, jadi dia meraih murid yang melaporkan berita itu dan terbang di udara, diikuti oleh para tetua lainnya. "Kepala, dia adalah Tan Yun." Murid itu menunjuk ke Tan Yun dan melihat ketujuh mayat lainnya di tanah. "Kepala, dia membunuh 8 orang. Aku sangat marah." Ketika Fang Changhai sangat marah sehingga tubuh tuanya gemetar, Tan Yun mengambil toples anggur dan menyesapnya lagi. Segera, Fang Changhai membungkuk sedikit dan berkata, "Generasi muda Tan Yun, saya telah melihat yang lebih tua. Aku merasa nyaman saat melihatmu datang." Tan Yun menunjuk ke 8 mayat di alam pemurnian jiwa di tanah di mata kanibal Fang Changhai. 2 jam yang lalu, cucumu mempermalukan generasi muda dan memaksa generasi muda untuk bermain-main dengannya. Tanpa diduga, cucumu tidak pandai belajar dan dibunuh oleh generasi muda. Namun, 7 orang ini ingin membunuh generasi muda. Untuk melindungi diri mereka sendiri, generasi muda secara tidak sengaja membunuh 7 orang. Mendengar pidato itu, Fang Chang memerah karena marah. "Kamu bajingan kecil berani berdebat setelah membunuh orang. Bahkan jika Patriark menyukaimu, kamu harus membayar dengan darah hari ini." Kemudian Fang Changhai ingin melakukannya.
Bajingan kecil, hutang darah dan kompensasi darah. Tan Yun tiba-tiba melihat, menyipitkan mata ke arah Fang Changhai dan berteriak, Fang Changhai, bersihkan mulutmu untukku. Mengapa kamu ingin membunuhku? Oke, setelah Anda membaca gambar memori, jika Anda memiliki keberanian, Anda akan membunuh. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan segera, Peng Lingli mengembun menjadi gambar di kekosongan. Dalam gambar, 2 jam yang lalu, setelah Jiang Kaiyan mempermalukan Tan Yun mengambil 3 tinju Xianggu untuk membunuh Jiang Kai hidup-hidup, dan seluruh proses 7 orang mencoba membunuh Tan Yun dan dibunuh oleh Tan Yun. Melihat prosesnya, Fang Changhai, yang hendak menyerang Tan Yun, tidak bisa menyerang Tan Yun di depan semua orang. Pada saat yang sama, Fang Changhai dan tetua Murong Sishi di belakangnya menatap Tan Yun dengan warna mengejutkan yang sulit disembunyikan. Mereka tidak berpikir bahwa Tan Yun, alam pemurnian jiwa 3, dapat dengan mudah membunuh 7-8 murid alam pemurnian jiwa dan 9 Jiang Kai dari alam pemurnian jiwa. Dalam pandangan mereka, bahkan jika Tan Yun melompati level untuk menantang kekuatannya dan melawan langit, tidak mungkin membunuh Jiang Kai. Jiang Kai lah yang meminta Tan Yun menyerang 3 kali. Itu salah untuk mati. Pada saat ini, Tan Yun tidak masuk akal dan tak kenal ampun. Fang Changhai, cucumu dan aku punya kesempatan sebelumnya. Tidak ada orang mati yang bisa membalas. Apakah kamu akan membunuhku di depan semua orang? Tiba-tiba, tubuh Fang Changhai berhenti bergetar. Dia menatap langsung ke arah Tan Yun dan tersenyum marah. Nak, kamu kejam. Setelah itu, Fang Changhai berbalik, memandang Murong Sishi dan tetua lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, ikuti ketua. Kemudian diskusikan perbandingan besar keterampilan instrumen. Itu ketua. Murong Sishi dan 18 tetua lainnya membungkuk satu demi satu dan memutuskan bahwa Tan Yun tidak jauh dari kematian. Karena mereka tahu bahwa mudah untuk menyembunyikan panah dari panah tersembunyi. Dalam hati mereka, ya, pemimpin tidak bisa membunuh Tan Yun di depan umum, tapi bukan berarti dia tidak akan melakukannya diam-diam. Ketika Fang Changhai yang marah hendak pergi, Tan Yun tiba-tiba membuka mulutnya, kepala Fang, kamu akan pergi seperti ini. Jika menyebar, tidakkah kamu takut akan berita buruk yang bertahan lama? Fang Changhai tiba-tiba berbalik, menatap Tan Yun dan mengatakan kata demi kata, apa yang ingin kamu katakan? Tan Yun mengulurkan jari, menunjuk ke muridnya, dan berkata dengan nada negatif, kamu telah melihat gambar ingatan Jiang Kai dan aku, tetapi dia memerintahkan 7 orang lain untuk membunuhku. Menurut aturan sekte, dia akan dihapuskan dan dikeluarkan dari sekte. Dan kamu menutup mata sekarang, haha, bagus sekali. Celepuk. Murid itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Fang Changhai dan terus bersujud, ketua, lepaskan murid itu. Menangis. Bang! Fang Changhai menarik napas dalam-dalam dan membunuh murid itu dengan satu pukulan. Kemudian, dia melirik Tan Yun seperti orang mati dan terbang di udara. Murong menatap Tan Yun dengan tatapan rumit, dan diikuti oleh para tetua. Setelah Kimai tingkat tinggi pergi, Tan Yun mencibir, Fang Changhai, cepat atau lambat kamu akan mati di tangan Lao Suku. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi dan yang lainnya keluar dari Xianggu. Gongsun Ruoxi khawatir, Tan Yun, pemimpin kami kejam dan kejam. Tidak aman bagimu untuk tinggal di sini sekarang. Cepat pergi. Yang lain juga mendesak Tan Yun untuk pergi dengan cepat. Tan Yun memandang orang-orang yang mengkhawatirkannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, apalagi mengganggu minat kita pada reuni. Ayo pergi dan minum lagi. Kemudian, mereka minum di lembah peri selama beberapa jam, dan kemudian mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Gongsun Ruoxi satu demi satu. Ketika Tan Yun pergi, Zhong Wuxiao dengan enggan memberitahu Tan Yun bahwa dia akan pergi ke lembah Tan Yun Xian untuk berlatih setelah kompetisi keterampilan senjata. Tan Yun sangat senang akan hal ini. Matahari terbenam menjelang senja. Tan Yun mengemudikan perahu roh, memeluk Mu Mengyi, dan terbang keluar dari tempat rahasia kapal seperti pasangan peri, sementara Suezian dengan linglung menyingkir. Demi keselamatan Suezian, Tan Yun memutuskan untuk mengirimnya kembali ke 5 jiwa dan 1 urat terlebih dahulu. 2 jam kemudian, langit dipenuhi bintang dan bulan yang cerah berada di langit. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh untuk terbang 90.000 mil dari gerbang Gunung Kimai, tiba-tiba, sebuah suara tua yang penuh dengan peluang membunuh datang dari langit, anak Tan Yun, terimalah hidupmu. Pada saat ini,
Seorang lelaki tua berjubah hitam, berusia sekitar 90 tahun, berdiri di langit, menjulurkan tangan kanannya yang kering dan menempelkannya ke Tan Yun di perahu roh. Tiba-tiba, sebuah tangan besar, yang diubah oleh kekuatan roh, turun dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi menuju Tan Yun di atas kapal roh. Dalam sekejap, langit sekitar 10 mil ditutupi dengan celah-celah ruang yang mengejutkan, seperti piton hitam yang menari di bawah bintang-bintang. Momentumnya mengerikan. Karena Tan Yun telah mengkultivasi mata surgawi Hongmeng, dia bisa melihat kekuatan orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari levelnya. Saat ini, dia dapat melihat sekilas bahwa lelaki tua berbaju hitam itu adalah level jiwa yang berat. Ketika Mu Mengyi begitu ketakutan sehingga bunga itu tampak pucat, Tan Yun tersenyum muram dan berteriak, "Kera tua, setelah membunuhnya, roh akan tinggal." Iya, tiba-tiba, seberkas cahaya ungu dan hitam berkedip-kedip dari tas hewan roh Tan Yun dan berubah menjadi kera pembunuh langit yang tinggi. Kakinya menginjak perahu roh dan sosoknya naik ke langit. Tiba-tiba, itu berubah menjadi raksasa setinggi kilometer. Setelah tubuhnya menabrak telapak tangan pencakar langit yang besar, ia melesat ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ah, apa-apaan ini? Pria tua berbaju hitam itu ketakutan. Begitu dia melarikan diri dari langit, dia dicengkeram di tangannya oleh tangan besar yang penuh dengan rambut ungu dan hitam. Sekarang hari pembunuhan kera berada di tahap keempat perampokan. Ranah ini setara dengan kesempurnaan agung alam jiwa Dewa Biksu, dan kekuatannya masih di atas kesempurnaan agung alam jiwa Dewa Biksu. Orang tua itu benar-benar rentan terhadapnya. Percikan darah, tulang retak. Pada saat membunuh lelaki tua berjubah hitam dengan satu tangan, sosok berkabut seperti lelaki tua berjubah hitam direnggut dari telapak raksasa kera pembunuh dan ingin melarikan diri. Kembalilah padaku. Kera pembunuh tersenyum cerah, dan roh jahat hitam menyembur keluar dari telapak tangannya yang besar, membungkus roh lelaki tua itu dan pergi ke telapak tangan kera pembunuh. Tan Yun, lepaskan aku. Tolong. Arwah lelaki tua itu memohon belas kasihan dalam ketakutan. Seperti yang kita semua tahu, jika Anda ingin memasuki alam roh suci, Anda harus mengendalikan jiwa janin pertama yang keluar dari tubuh untuk menyelesaikan perampokan sebelum Anda dapat dipromosikan. Setelah penyelamatan berhasil dan biksu memasuki ranah jiwa ilahi, ia dapat memiliki kemampuan untuk menyeberang di udara. Setelah itu, jiwa janin pertama di kolam roh akan menjadi jiwa dewa. Ketika tubuh seorang beku di alam jiwa dewa dihancurkan, jiwa dewa pertama dapat melarikan diri dan dilahirkan kembali dengan mengambil tubuh orang lain. Pada saat ini, lelaki tua itu tahu bahwa jika rohnya dihancurkan, dia akan mati sepenuhnya. Memegang roh lelaki tua itu di tangan kanannya, kera pembunuh melompat ke dalam kehampaan dan muncul di perahu roh. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi 10 kaki. Tan Yun, benarkah? Mu Mengyi memandangi kera pembunuh itu. Bicara ngantuk, nanti aku ceritakan lebih banyak tentang kera tua itu. Tan Yun tersenyum cerah, melihat kembali ke roh lelaki tua itu dan berkata tanpa ragu, katakan. Siapa yang mengirimmu? Apakah itu Fang Changhai? Tan Yun, sudah kubilang, bisakah kau tidak membunuhku? Semangat lelaki tua itu bergetar. Katakan saja siapa kamu dan mengapa kamu membunuhku. Aku berjanji tidak akan membunuhmu, kata Tan Yun. Oke, aku bilang. Roh lelaki tua itu sibuk, nama saya Cui Chaoping. Saya adalah Diaken Xian Men Qimei. Anda membunuh cucu kepala suku. Kepala meminta saya untuk menyingkirkan Anda. Benar saja, ini Fang Changhai. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Fang Changhai, cucumu, aku membunuhnya. Jika kamu memiliki keterampilan, gunakan saja. Pada saat ini, Cui Chao berkata dengan tenang, Tan Yun, aku sudah memberitahumu segalanya. Tolong jangan katakan padaku apa yang aku katakan setelah kamu melepaskanku. Fang Changhai kejam dan kejam. Begitu dia tahu aku memberitahumu, dia akan membunuhku. Cui tua, kamu sedikit khawatir. Tan Yun mengejek, aku memang mengatakan untuk membiarkanmu pergi, tapi aku tidak menjamin apakah kera tua itu akan menghancurkan jiwa dan ragamu. Tan Yun, kamu kembali pada kata-katamu, kamu binatang kecil. Cui Chaoping tiba-tiba memotong kutukannya yang marah, tetapi ketika dia melihat telapak tangan raksasa dari kera yang membunuh iblis, rohnya dimusnahkan. Kemudian, dengan tanda Tan Yun, kera pembunuh itu mengebor ke dalam kantong binatang roh. Tan Yun memandang Mu Mengyi dan Sue Zian, yang terkejut,
dan memberitahu mereka tentang kepemilikannya atas singa Dewa Naga Emas, kera pembunuh, dan asal-usul kera pembunuh. 我承认你的修为确实不错，若不进入剑阵，以我现在的实力，恐怕还不是你的对手。但如今你在我面前，